Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Anis Nazilah, Imam Muhammad Yusuf, Ratna Siskawati Waruwu, Winda Anggiani, dan Yasinta Junior Zendrato. Teman-teman, ada yang tahu apa itu siklus produksi? Nah, siklus produksi adalah rangkaian aktivitas bisnis atau pemrosesan data terkait yang terus terjadi yang berkaitan dengan pembuatan produk. Tujuan dari siklus produksi itu apa sih? Nah, tujuan dari siklus produksi adalah mengotorisasi semua produk dan perolehan aktiva tetap dengan baik, menjaga persediaan barang dalam proses dan aktiva tetap, mencatat siklus produksi yang valid dan sah, mencatat siklus produksi secara akurat, dan melakukan setiap aktivitas siklus produksi secara efisien dan efektif. Siklus produksi dalam sistem informasi akuntansi juga memiliki peran penting loh. Peran pentingnya itu yang pertama terdapat bauran produk. Contohnya, produk apa sih yang ingin diproduksi? Yang kedua, penetapan harga produk. Berapa HPP sampai produk itu selesai dibuat? Yang ketiga, alokasi dan perencanaan sumber daya. Contohnya, apakah produk itu dibuat atau membeli? Kedua, apakah jika akan membeli produk lalu dijual, atau membuat atau memproduksi sendiri lalu dijual? Dan yang keempat, manajemen biaya. Contohnya seperti merencanakan atau mengalokasikan biaya-biaya yang timbul. Di sini terdapat diagram konteks produksi. Penjelasan dari diagram konteks produksi ini terdapat siklus pendapatan, yaitu memberikan informasi tentang produk apa yang dipesan dan ramalan penjualan atau kuantitas yang akan digunakan oleh bagian produksi untuk menyusun rencana produksi dan jumlah persediaan. Sebaliknya, siklus produksi memberikan informasi kepada siklus pendapatan tentang produk apa saja yang telah selesai dibuat dan jumlah produk apa yang tersedia untuk dijual. Terdapat juga informasi tentang bahan baku. Informasi tentang bahan baku ini dikirim ke siklus pembelian dalam bentuk surat permintaan pembelian. Sebaliknya, siklus pembelian juga memberikan informasi tentang bahan baku yang dibeli dan pengeluaran lain yang termasuk dalam overhead pabrik. Terdapat informasi tentang kebutuhan tenaga kerja yang dikirimkan ke sistem manajemen sumber daya manusia atau penggajian yang nantinya akan memberikan data tentang tersedianya tenaga kerja dan biayanya. Informasi tentang harga pokok produksi dikirimkan ke siklus buku besar dan prosedur siklus produksi. Fungsi ketiga dari sistem informasi akuntansi adalah untuk memberi informasi yang berguna untuk mengambil keputusan. Dalam siklus produksi, informasi biaya adalah dibutuhkan oleh para pemakai internal dan eksternal. Kebanyakan sistem akuntansi biaya awalnya telah didesain untuk memenuhi permintaan pelaporan keuangan. Kemudian pengendalian siklus produksi. Fungsi kedua dari sistem informasi akuntansi direncanakan dengan baik untuk memberikan pengendalian yang cukup untuk memastikan bahwa tujuan-tujuan tersebut terpenuhi. Tujuan-tujuan tersebut antara lain: 1. Semua produksi dan perolehan aktivitas diotorisasi dengan baik. Kedua, persediaan barang dalam proses dan aktivitas tetap dijaga keamanannya. Dan ketiga, semua transaksi siklus produksi yang valid dan sah akan dicatat. Ketiga, operasi produksi. Tujuannya adalah mengembangkan rencana produksi yang cukup efisien untuk memenuhi pesanan yang ada dan mengantisipasi permintaan jangka pendek tanpa menimbulkan kelebihan persediaan barang. Dan keempat adalah akuntansi biaya. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi perencanaan, pengendalian, dan penilaian kerja dari produksi, memberi data biaya yang akurat, mengumpulkan dan memproses akuntansi. Jenis-jenis sistem akuntansi biaya ada dua, yaitu pertama perhitungan biaya pesanan, dan kedua perhitungan biaya produk. Sebagian besar perusahaan menggunakan perhitungan biaya pesanan dan produk untuk membebankan biaya produksi. Perhitungan biaya pesanan membebankan biaya ke batch produk atau pekerjaan tertentu dan digunakan ketika produk atau jasa yang dijual terdiri dari bagian-bagian yang dapat diidentifikasi secara terpisah. Sebaliknya, perhitungan biaya proses membebankan biaya ke setiap proses
dan kemudian menghitung biaya rata-rata untuk semua unit yang diproduksi. Digunakan ketika produk atau jasa yang hampir sama diproduksi dalam jumlah massal dan unit terpisah tidak dapat dengan mudah diidentifikasi. Biaya pesanan dan proses untuk membebankan biaya produksi membutuhkan akumulasi mengenai 4 jenis biaya. 1. Bahan baku. Ketika produksi dimulai, pengeluaran permintaan bahan baku memicu debit barang dalam proses untuk bahan baku yang dikirim ke bagian produksi. 2. Tenaga kerja langsung. Kartu kerja adalah sebuah dokumen kertas yang digunakan untuk mengumpulkan data mengenai aktivitas pekerja. Dokumen ini mencatat jumlah waktu yang digunakan seorang pekerja untuk setiap tugas pekerjaan tertentu. Mesin dan peralatan. Ketika perusahaan mengimplementasikan CIM untuk mengotomatisasi proses produksi, proporsi yang lebih besar dari biaya produksi berhubungan dengan mesin dan peralatan yang digunakan untuk membuat produk tersebut. 4. Overhead pabrik, yaitu semua biaya produksi yang tidak secara ekonomis layak untuk ditelusuri secara langsung ke pekerjaan atau proses. Untuk aktiva tetap, si A juga dapat mengumpulkan informasi mengenai gedung, pabrik, dan peralatan yang digunakan dalam siklus produksi. Ancaman dan prosedur pengendalian yang dilakukan dalam setiap aktivitas produk. Proses desain produk. Ancamannya, desain produk yang kurang baik. Prosedur yang diterapkannya, perbaiki informasi tentang pengaruh desain produk atas biaya, data terinci mengenai biaya jaminan dan produk. Proses yang kedua, perencanaan dan penjadwalan. Ancamannya, kelebihan produksi atau kekurangan produksi, investasi yang tidak optimal dalam aktivitas tetap. Prosedur yang diterapkannya, sistem perencanaan produksi yang lebih baik, tinjauan atau setujui perolehan aktivitas tetap, pengendalian anggaran. Proses selanjutnya, operasi produksi. Ancamannya, pencurian dan perusakan persediaan dan aktivitas tetap. Prosedur yang diterapkannya, batasi akses fisik ke persediaan dan aktivitas tetap, dokumentasikan semua perpindahan persediaan sepanjang proses produksi, identifikasi semua aktivitas tetap, dokumentasi yang memadai dan tinjau semua transaksi yang melibatkan pembuangan aktivitas tetap. Proses selanjutnya, akuntansi biaya. Ancamannya, kesalahan pencatatan dan memasukkan data, mengakibatkan data biaya yang tidak akurat. Prosedur yang diterapkannya, pengendalian edit entry data, penggunaan pemindai kode garis jika kemungkinan, rekonsiliasi jumlah yang tercatat dengan perhitungan fisik secara firman. Proses yang terakhir, ancaman umum. Ancamannya, hilangnya data, kinerja yang kurang baik. Prosedur yang diterapkannya, buat cadangan dan perencanaan pemulihan dari bencana, batasi akses ke data biaya, pelaporan yang lebih baik dan tepat waktu. Contoh flowchart produksi yang terdiri dari bagian penjualan, bagian produksi, bagian gudang, bagian akuntansi, dan manajer. Kita mulai pada bagian penjualan. Pada proses awal disimbolkan dengan start atau mulai. Nah, untuk memulai, diasumsikan pada bagian penjualan membuat surat pesanan sesuai proses sebanyak 2 rangkap. Kemudian mereka menyerahkan surat pesanannya yang asli kepada bagian produksi dan tembusannya diserahkan kepada pelanggan. Setelah menerima pembayaran dari pelanggan, bagian penjualan mengeluarkan bukti pembayaran dan membuat laporan penerimaan pembayaran sebanyak 3 rangkap, 1 untuk manajer, 1 bagian keuangan, dan 1 untuk diarsip oleh bagian penjualan sendiri. Yang kedua, pada bagian produksi. Bagian produksi membuat surat permintaan bahan baku menggunakan simbol proses berdasarkan surat pesanan ke bagian gudang. Nah, kemudian surat permintaan bahan baku diserahkan kepada bagian gudang berupa dokumen. Dari bagian gudang mengeluarkan surat pengeluaran bahan baku beserta penyerahan bahan bakunya. Selanjutnya, bagian produksi menghimbau para pekerja untuk melakukan pemprosesan produksi dengan simbol kostum 2 atau menggunakan operasi manual. Setelah bagian produksi melakukan proses produksi, selanjutnya dilakukan pembuatan laporan keuangan. Kerja dalam proses pembuatan laporan keuangan ini menghasilkan dokumen berupa kartu jam kerja dan kartu pokok yang mana keduanya dibuat masing-masing 2 rangkap. Yang satu untuk bagian keuangan dan yang satunya lagi diarsip untuk bagian produksi.
Maksud dari kartu harga pokok sendiri itu yaitu sebuah laporan penggunaan bahan baku produksi. Dan kartu jam kerja dimaksudkan untuk biaya tenaga kerja. Kemudian pada bagian gudang, di mana setelah bagian gudang menerima surat permintaan bahan baku, selanjutnya dilakukan pengecekan persediaan bahan baku dan menyiapkan bahan baku secara manual. Setelah bagian gudang menyiapkan bahan baku, selanjutnya melakukan proses membuat surat pengeluaran bahan baku sebanyak 3 rangkap serta penyerahan bahan baku kepada bagian produksi. Dan tembusan dari surat pengeluaran bahan baku disimpan untuk dijadikan arsip dan diberikan kepada bagian akuntansi. Pada bagian akuntansi dilakukan proses pembuatan laporan keuangan. Dalam laporan keuangan dibagi menjadi 2, di mana ada dokumen berupa kartu jam kerja, kartu harga pokok, dan surat pengeluaran bahan baku untuk dilakukannya proses perhitungan biaya produksi dan membuat laporan harga pokok produksi. Dari harga pokok produksi menghasilkan laporan perhitungan harga pokok produksi berupa dokumen 2 rangkap, kemudian diserahkan pada manajer dan yang satunya lagi diarsipkan untuk bagian akuntansi. Dan dokumen yang satu lagi berupa laporan penerimaan pembayaran atau LPP, yang selanjutnya proses pembuatan laporan penghasilan atau laba rugi yang menghasilkan laporan laba rugi 2 rangkap untuk diserahkan ke manajer dan disimpan untuk diarsip bagian akuntansi. Pada manajer melakukan proses penerimaan dan mengumpulkan semua dokumen atau laporan dari tiap bagian untuk dilakukan proses menentukan harga jual barang per unit oleh manajer, dan pada bagian manajer sudah selesai.